Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh, saudaraku, di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 26 Juli 2020 atau pada tanggal 17 Af 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 4 ayat 10 sampai 14 yang berkata demikian, saudaraku. Pada waktu engkau berdiri di hadapan Yahweh Elohimmu di Horeb, waktu Yahweh berfirman kepadamu, kumpulkanlah umat itu bagiku, dan aku akan membuat mereka mendengar perkataanku, supaya mereka dapat belajar untuk takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan supaya mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Dan kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sementara gunung itu terbakar api sampai ke pusat langit, kegelapan, awan, dan kekelaman. Dan Elohim Yahweh berfirman kepadamu dari tengah-tengah api itu, sedangkan kamu mendengar suara perkataan, tetapi kamu tidak melihat suatu bentuk, hanya suara. Dan dia menyatakan perjanjiannya kepadamu yang telah dia perintahkan kepadamu, supaya kamu melakukannya, yaitu ke-10 perintah. Dia menulisnya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu Elohim Yahweh memerintahkan aku supaya mengajar kamu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan supaya kamu melakukan di negeri yang akan kamu lalui untuk memilikinya. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan, perikopnya tentang desakan Musa supaya Israel taat. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan ini, ada 6 poin yang harus kita pahami, saudaraku, di dalam renungan pagi hari ini. Di sini dikatakan yang perlu kita pahami bahwa umat itu mendengar suara Bapa Yahweh. Artinya Bapa Yahweh mengizinkan suara Bapa Yahweh itu langsung terdengar oleh umat pada waktu itu yang jumlahnya sangat banyak, saudaraku. Telinga mereka mendengar secara langsung, saudaraku. Kemudian yang kedua adalah untuk belajar takut pada Bapa Yahweh selama hidup, saudaraku. Dan ini tentu kita sebagai Israel rohani yang saat ini hidup, saudaraku, kita juga melekat sama seperti halnya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu yang didengarkan langsung melalui suara Bapa Yahweh, saudaraku. Dan harus takut kepada Bapa Yahweh. Selanjutnya yang ketiga, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, saudaraku, sebagai generasi-generasi penerus, sehingga kebenaran itu tidak terputus, saudaraku. Sehingga hal inilah kita harus mengajak generasi kita, anak-anak kita, untuk bersama-sama kita, untuk dengar-dengar firman juga, untuk mengerti siapa Elohim kita, siapa juru selamat kita, dan bagaimana kita melakukan kehidupan ini sesuai dengan perintah dan ketetapannya. Yang keempat, saudaraku, adanya turun dalam fenomena, Bapa Yahweh turun dalam fenomena dalam bentuk gunung yang terbakar sampai ke pusat langit, saudaraku. Hal ini, saudaraku, tentu sangat spektakuler peristiwa turunnya Bapa Yahweh lewat suara yang didengar oleh umat pada waktu itu. Jadi gunung itu sesungguhnya terbakar, saudaraku, sampai membumbung tinggi sampai ke pusat langit. Jadi kalau sesuatu yang terjadi seperti itu, maka seluruh wilayah itu sepertinya melihat situasi fenomena tersebut, saudaraku. Karena api yang membumbung sampai ke puncak, ke pusat langit, saudaraku. Demikian juga adanya kegelapan, adanya awan, adanya kekelaman.
Dan lewat suara Yahweh berfirman dengan fenomena seperti itu, saudaraku. Jadi itulah kebesaran dan keagungan Bapa Yahweh, saudaraku, sang pemilik dunia kehidupan ini, sang pencipta segala sesuatu, saudaraku. Yang kelima, Yahweh memberikan perjanjiannya yang diperintahkannya kepada seluruh umat. Dan perjanjiannya ini yaitu dalam bentuk 10 perintah Elohim yang ditulis di dalam 2 loh batu, saudaraku. Ini adalah bentuknya, sifatnya adalah perjanjian yang diperintahkan. Jadi yang ada sesuatu yang mengikat, ada sesuatu janji, saudaraku, dalam 10 perintah Elohim ini. Dan ini adalah juga perintah Bapa Yahweh langsung, saudaraku, yang ditulis dengan di dalam loh batu dengan jari Bapa Yahweh. Di loh batu artinya keras dan itu tidak akan dirubah, saudaraku, oleh siapapun. Dan itulah yang harus dilakukan sebagai perintah dan perjanjiannya, saudaraku. Selanjutnya adanya ketetapan-ketetapan yang Bapa Yahweh berikan, dan itu lewat Musa, yaitu ketetapan dan peraturan-peraturan yang Bapa Yahweh perintahkan. Jadi yang menjadi renungan bagi kita, peristiwa ini adalah peristiwa oleh bapak-bapak leluhur iman kita, saudaraku. Dan kita harus tangkap, inilah perintah Bapa Yahweh untuk selama-lamanya yang harus kita kerjakan. Yang meliputi poin besarnya adalah terhadap 10 perintah Elohim, yaitu aksara Debarot itu, saudaraku. Itu yang harus kita kerjakan, harus kita pegang. Kita tidak usah tawar-tawar lagi dengan hal itu, saudaraku. Demikian juga adanya aturan dan ketetapan-ketetapan. Sehingga di dalam Matius 5 ayat 17-18, Yeshua juga melakukan itu, saudaraku. Dan dia katakan dia tidak membatalkan terhadap hukum-hukum itu, namun Yeshua menggenapinya. Ini yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Untuk kita mendapatkan keselamatan itu, kita harus mengerjakan, karena memang keselamatan itu harus dikerjakan, saudaraku. Filipi 2 ayat 12b. Karena keselamatan harus dikerjakan, harus ada aksi yang kita kerjakan, kita lakukan. Kita bukan berarti harus diam saja. Termasuk terhadap 10 perintah Elohim menjadi hal yang utama, dan juga ketetapan dan perintah-perintah lainnya. Amin. Sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman dan kita tetap berjuang, saudaraku, untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan koridornya, rule-nya Bapa Yahweh yang sudah ditetapkan. Dari tempat ini kita berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Itulah janji firman Bapa Yahweh. Amin, haleluya, shalom saudaraku.